Perkenalkan, nama saya Sharon Jufani dengan NIM 213304010220. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Hotua Samosir MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, biasanya keberadaan informasi dapat menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan lebih mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh itu berkualitas. Seperti contoh, misalnya para pengguna keputusan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut Hall pada tahun 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem adalah serangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil, yang subsistem tersebut masing-masing memiliki fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor, memori, monitor, dan keyboard. Jika salah satu komponen tersebut rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan pun tidak akan tercapai. Pengertian informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor saham akan berinvestasi kepada perusahaan saham PTA. Investor tersebut akan mencari beberapa informasi. Investor tersebut akan mencari semua informasi tentang perusahaan PTA dari berbagai sumber. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka investor tersebut akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi pada tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelola perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peralatan untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi masih sangatlah sederhana, atau bisa dikatakan belum berbasis komputer sama sekali. Dengan adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi, para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi
menjadi sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi ialah sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya terletak pada teknologi peralatan yang digunakan serta keragaman informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi terdiri dari 3, yaitu yang pertama, penyempurnaan standar pelaporan, yang kedua, pengurangan biaya klerikal, dan yang ketiga adalah peningkatan uji silang. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah sesuai dengan standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau bisa disebut juga sebagai SAK yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas misalnya seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditimbulkannya. Uji silang artinya ada pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer ataupun orang lain. Semaksimal mungkin menciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk yang pertama, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang andal dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan. Yang keempat, sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya, Bank BCA mampu menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya, sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya mengungguli bank-bank lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti, sistem informasi akuntansi mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Menurut Brooks dan Grudnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang juga disebut sebagai 6 blok bangunan, yaitu yang pertama adalah blok masukan. Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual. Contohnya adalah media perekaman adalah formulir dan dokumen transaksi. Saat ini, media perekaman data bukanlah kertas, melainkan langsung jaringan atau media elektronik. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. Yang kedua adalah blok model. Mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis, dan model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan pengeluaran. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga adalah blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah berupa suatu keluaran informasi yang berkualitas.
Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, dan laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat diproses melalui printer, layar monitor, dan internet. Keempat adalah blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang keenam adalah blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, dan akses data oleh pihak yang tidak berwenang, dan lain-lain. Yang kelima adalah blok basis data. Basis data mencakup tempat penyimpanan data yang digunakan untuk para pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data disimpan dalam kertas. Untuk pengolahan data secara manual, basis data Untuk pengolahan secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer atau yang kita sebut juga sebagai database. Hubungan antara sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Karakteristik dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama. Yang berbeda hanyalah di ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, sedangkan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menekankan pada sistem informasi akuntansi eksternal maupun internal. Sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi, karena data yang diolah bukan hanya akuntansi, melainkan data yang non-akuntansi juga diolah oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen karena data yang diolah lebih luas dan sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya ialah sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Posisi dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen adalah sama. Transaksi keuangan diproses dalam sistem informasi akuntansi, sedangkan transaksi non-keuangan diproses dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu akuntan sebagai perencanaan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti pencatatan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti tentang aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. Akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan untuk sistem informasi akuntansi kepada manajemen melalui manajemen letter. Akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi internal atau
Auditor internal dalam perbaikannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terjadi kesalahan fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setiap melakukan transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, dan siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi pokok. Yang kedua, sistem akuntansi piutang. Yang ketiga, sistem akuntansi utang. Yang keempat, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang kelima, sistem akuntansi biaya. Yang keenam, sistem akuntansi kas. Yang ketujuh, sistem akuntansi persediaan. Dan yang terakhir adalah sistem akuntansi aset tetap. Demikian saya sampaikan materi dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berjudul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. In this respect, Unpri has delivered what they promised. Unpri, the best choice.